Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk semua, salam mercy, salam satu aspal. Dan semoga kita di bulan-bulan ini selalu diberikan kesehatan, dijauhkan dari wabah corona, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Yes, kembali ke DIY-nya nih, do it yourself. Jadi kali ini Obot ingin curhat tentang kekepoan Obot nih dari perban knalpot yang sering digunakan sama motor custom nih. Dari kegunaannya, kejelekannya, cara pasangnya, cara hilangin gatal dari debu fibernya. Ya pokoknya nih kumpulan tips dari obrolan teman-teman digabung jadi satu deh. Nah, dan di sini juga Obot sedikit bereksperimen sama warp knalpot yang nanti akan dipakai. Nah, jadi semoga ada manfaatnya ya. Nah, jadi bisa dilihat ya, ini perbannya udah rombeng banget. Dan pemakaian ini udah hampir kira-kira berjalan 2 tahun. Udah pergi berkelananya lumayan cukup lah. Jadi rusaknya ini karena faktor lama pemakaian dan juga bisa karena agak sering buka-buka tuh di bagian leher knalpotnya. Nah, terakhir buka di bagian headnya tuh buat mengganti packingnya. Nah, harusnya perban knalpot ini dililitkan dari bagian yang belakang dahulu menuju ke atas. Jadi kalau mau buka knalpot pasti nggak akan ngerusak gitu ya di bagian warp yang bagian atas. Nah, tapi di sini nggak demikian nih. Soalnya ini pakai leher knalpot kepunyaan Tiger gitu ya, yang kepala knalpotnya tuh lebih besar. Lalu buat kuncinya ini ada bagian yang renggang, makanya dililitkan dari atas biar benar-benar ketutup gitu celahnya. Ya pokoknya gitulah ceritanya kenapa warp ini dimulai dari atas gitu ya ngelilitnya. Oh iya, ini pas lagi buka perbannya harus dikasih air terlebih dahulu ya, disiram sampai rata banget. Pokoknya jangan sampai keadaan kering pas buka perbannya nih. Debu fibernya itu bakalan berterbangan, bisa kena baju, celana, dan gatalnya tuh maknyos banget, dan bisa berhari-hari nggak hilang tuh gatalnya. Dan selalu gunakan sarung tangan, kecuali memang kalau situ punya ilmu kebal gatal ya nggak apa-apa dah, monggo deh. Nah, selagi dia buka perbannya nih, Obot mau ulas sedikit tentang perban knalpotnya nih ya. Nah, perban ini dinamakan exhaust warp atau thermocool. Nah, ternyata banyak pecinta motor custom yang masih ngira perban ini hanya aksesoris belaka gitu, biar tambah keren dan melindungi panas dari kaki. Ya pokoknya nih termasuk saya dulu begitulah mikirnya nih. Tapi emang kalau buat estetika motor custom ya emang kayak kudu wajib banget dipakai gitu ya. Nah, dari ngobrol-ngobrol sama temen-temen ternyata nggak cuma itu doang ya. Jadi sudah pasti warp ini salah satu kegunaannya melindungi panas untuk kaki pengendara. Nah, salah satu contoh ekstrimnya tuh kayak motor scramble yang leher knalpotnya di dekat paha gitu kan. Nah, itu kan bergerak sedikit aja langsung nyos dengan pahanya. Jadi harus dipakein lah warp knalpotnya nih. Jadi biar hawa panasnya tuh agak tertahan ya. Nah, selain meredam panas, juga bisa melindungi komponen lain atau wiring dari panas mesin atau knalpot. Paling banyak dipakai di mobil nih. Nah, warp ini bisa meredam panas sampai 70% dari panas mesin atau knalpot. Dan perban ini juga bisa menambah performa motor ya. Walaupun mungkin sepertinya nggak terlalu terasa ya, tapi dari hasil browsing akhirnya ketemu ya, ada yang menjelaskan bahwa leher knalpot yang dibungkus perban itu membuat panas yang dikeluarkan dari mesin tidak terbuang sia-sia. Panas yang dikeluarkan akan diberikan energi yang besar saat membuang tenaga. Nah, jadi logikanya tuh karena semakin panas kondisi udara di dalam knalpot ya, maka akan semakin cepat bergerak masuk udara dingin dari atas atau dari intake-nya. Nah, jadi maka akan bisa lebih mempercepat aliran udara di knalpot, menjadi menambah tarikan motor lebih berpower. Jadi klaim dari nge-googling nih singkatnya, menjaga performa mesin, power bertambah, napas lebih panjang, top speednya meningkat, kerja koplingnya juga jadi agak ringan, dan suara knalpotnya akan terdengar empuk gitu ya. Pokoknya gitulah kira-kira nih. Spesifikasi dari produk exhaust warp ini itu materialnya dari silica fiber ya. Terusnya temperatur limitnya itu 500 up 1650. Noas, mantep gak tuh? Nah, di sini bisa dilihat tuh ya, eksperimennya memang terbukti tuh nggak kebakar. Nah, ketebalan dari produk exhaust warp ini 0,8 mm, ukuran lebarnya 50 mm. Dan ukuran panjang dari produk exhaust warp ini nih bervariasi ya, jadi tergantung dari paket yang ditawarkan mereknya. Ada yang masih 3 meter, 8 meter, sampai 15 meter atau lebih.
Nah untuk merek lumayan banyak nih ya, ada Day, ada Thermocool, Cool It, Gorilla, Brook, dan lain-lain. Sampai yang nggak ada mereknya juga ada ya. Dan untuk harga exhaust warp ini tergantung dari paket yang ditawarkan dari mereknya. Kisarannya antara 300.000 sampai 150.000 tuh. Contohnya pembelian merek Cool It dulu itu Ogut pernah pakai. Nah itu satu kotaknya dapat panjangnya tuh 10 meter dan itu harganya 150.000-an zaman dulu, tapi nggak tahu sekarang. Dan ada juga jualannya meteran nih, ada yang per meter 25.000, ada 40.000, 50.000. Dan untuk yang akan saya pakai nanti di sini warpnya ini harganya 50.000-an, dapat panjangnya tuh 10 meter tapi no merek. Ya pokoknya dalam kondisi kayak gini mending cari yang lebih murah lah ya pokoknya. Dan untuk warnanya sendiri nih banyak banget pilihannya, ada hijau, merah, kuning, silver juga ada di situ. Tapi secara umum biasanya dijual tuh warna hitam, putih, dan titanium. Nah dengar rumor nih kalau hitam katanya kalau pemakaian jangka panjang akan jadi agak pudar warnanya. Nah tentang ini kurang tahu juga nih, soalnya aku belum pernah pakai warp yang warna hitam. Jadi kalau ada teman-teman yang pernah pakai warna hitam, bolehlah tuh ditulis di kolom komennya. Jadi bener nggak tuh ya tentang rumornya tuh. Nah kalau putih ya putih aja deh ya. Nah kalau titanium nih, ini yang paling banyak direkomendasikan buat dipilih. Dan inilah ya kejelekan knalpot yang dipakai warp nih. Karena kena hujan, dalam perjalanan terus kena cipratan, atau pas cuci motor ya kan. Lalu airnya tuh ngendep ya, membuat besi knalpotnya tuh jadi lembab dan bikin jadi karatan. Tapi kalau leher knalpotnya dari stainless, aluminium gitu, mungkin gak akan karatan nih. Paling kayak ada bekas sisik-sisik ular gitu lah. Nah makanya nih banyak banget yang gak rekomenin pakai perban di knalpot gara-gara ini. Dan karena hal ini pasti bikin pemilik motornya tuh bakalan kesel dan kapok kalau lihat knalpotnya jadi kayak gini ya. Nah untuk membuat bekasnya ini hilang bisa digunakan pakai kompon, autosol, kit atau sejenisnya lah. Dan bisa juga dicampur sama batu hijau poles atau langsol gitu. Jadi kalau dicampur tuh nanti akan jadi kayak semacam dulur, kayak ada gerinjil-gerinjilnya gitu ya. Dan lumayan tuh bisa untuk menghemat waktu ya. Karena pekerjaan ini lumayan banyak menyita waktu dan kesabaran. Nah beda banget sama knalpot ini nih. Ini kan dari besi ya, jadi seperti yang terlihat nih, dakinya banyak banget. Oh ya, jangan lupa nih setelah warpnya terlepas langsung dimasukin plastik tuh ya, karena debu fibernya nih beneran asli nggak main-main. Nah di sini juga terlihat tuh ya, ada sisik ulernya. Dan ini memang waktu pakai warp ini Ogut belum dapat ilmunya nih. Nah jadi sekarang nih lagi mau diterapkan. Nah ini mau nggak mau harus dibuka dulu knalpotnya, tapi nggak dicopotin utuh. Karena agak repot juga ya. Intinya sih males nih. Nah di sini Ogut bilangin ampas kasar, lalu ini siapin air sabun. Di sini juga Ogut pakai sampo nih, ini bukan sok-sokan ya. Nah ini kalau didengar tuh ada suara hujannya tuh, jadi males banget keluar buat cari sabun colek. Aduh, dan embernya ini juga lebih baik kalau pakai baskom ya buat tempat airnya. Soalnya nanti buat pas taruh warpnya atau perbannya itu juga akan lebih efisien gitu. Ini kalau ini pakai ember bekas cat yang kecil gini, kecil banget ya ruangnya. Nah jadi sekarang tinggal diamplas, tapi tetap nih ini masih agak kurang ya ngamplasnya. Makanya nih ngerjain begini emang harus butuh kesabaran, dan aku juga nggak gitu sabar. Ya sekarang jadi tinggal buka warpnya. Nah ini sekalian ulas warpnya nih. Nah ini ya benang yang annoyingnya ganggu banget nih. Nah jadi kalau agak ditarik tuh juga bisa merembet, makanya kalau mau diinstal di knalpot tuh harus dipotong dahulu biar nggak ganggu. Nah ini serat-seratnya juga bisa digeser nih. Nah sepertinya ini nih yang enggak bagusnya ya, dimana ada bulu-bulu halusnya tuh terlihat banyak banget dan agak panjang ya. Kalau perasaan nih waktu pakai warp yang dicopot tadi itu bulu-bulu halusnya tuh nggak gitu terlalu banyak ya, bukan nggak terlalu banyak, maksudnya nggak terlalu panjang-panjang gitu ya. Dan saya di sini nggak terlalu jelas. Nanti di pas lagi kena air nanti kelihatan jelas banget bulu-bulunya yang panjang. Nah sekarang install nih. Nah di sini juga masih sambil ngetes nih di sini. Dari tarikannya dan juga untuk ukuran panjangnya nih sengaja dipotong hanya 2 meter. Soalnya nanti mau nyoba arahan dari temen tuh buat sambungin warpnya yang kalau misalkan kurang terusnya kalau mau disambung lagi. Dan ini ya yang biasa dilakukan Ogut dulu waktu masang.
Mungkin yang lain juga udah pada pernah install warpnya atau perubahannya tuh langsung di knalpot kayak gini ya. Dan ini pengerjaannya kurang baik lah ya. Pasti bakalan nanti akan ada karatan lagi kayak gitu lah. Nah harusnya sebelum dipasang warpnya nih, harusnya dipakaikan spray yang high temp ya, atau spray yang tahan panas. Nah di sini aku punya merek RG dan Samurai. Yang RG ini lupa nih harganya nih. Kalau yang Samurai Paint ini harganya 80.000 nih. Terus juga kalengnya lebih kecil. Yang RG ini pasti harganya lebih murah daripada merek Samurai lah ya. Jadi spray ini disemprotkan terlebih dahulu di bagian knalpot. Oh ya, dan juga bisa pakai oli ya. Kalau misalkan nggak punya semprotannya, dipakai oli juga bisa, dilumurin gitu loh. Tapi pasti kalau mesin dihidupin, ngebul asapnya nih bakalan banyak dan lama nih. Nah jangan lupa juga buat dipotong ujung warpnya ini nih sebelum pengen dipasang. Nah untuk cara ini sebenarnya nih lebih baik gitu ya digunakan dipakein lem gitu seperti power glue. Nah ini kayak gini contohnya. Nah jadi dioles tuh ya segaris. Nah setelah kering baru dipotong. Nah cara ini lebih bagus nih. Tapi kalau yang ini warpnya udah keburu kena air tadi, jadi nggak nggunain metode yang tadi. Nah kalau terikat kuat di kawatnya tuh tinggal dililitin, nah dan diputar agak sedikit kencang. Dan harus diperhatikan juga nih bagian yang mungkin akan tergumpal ya. Nah makanya harus diputar tuh agak sedikit kuat tuh. Nah jadi bisa terlihat sekarang. Nah ini pemasangannya ini juga tidak terlalu renggang atau rapat ya, jadi ini bisa lebih panjang gitu. Nah ini hanya sampai pada leher bawahnya aja nih. Jadi untuk ukuran 2 meter lebih ini hanya sampai leher bawah doang nih. Untuk ukuran leher knalpot Tiger memang lebih besar ya. Untuk pemakaian di knalpot motor bebek mungkin kalau agak full tuh bisa kira-kira 2-3 meter tuh. Kan kalau leher knalpot bebek tuh kan agak kurus kecil ya, jadi pasti 2-3 meter mungkin pas ya. Oke sekarang lanjut tahap buat nyambungnya. Ini nih, ini bisa terlihat jeleknya kalau pakai ember kecil ya. Nah itu serat benangnya gampang banget nempel, juga kelihatan tuh bulu-bulunya ya tuh ya, tampak panjang-panjang tuh. Nah itu deh kayaknya kekurangan dari warp yang agak murah nih ya. Mungkin karena tadi udah dipakein dulu, udah pernah ditarik juga, jadi bisa dipastikan memang warpnya emang kurang bagus lah. Tapi ya mau nggak mau ini pasti dipasang lah. Nyambungnya juga pakai warp yang panjangnya 2 meter nih, jadi nanti bisa terlihat sampai di mana gitu finishnya. Nah ini hanya akhirannya saja dipakein kawat jadinya. Lalu warp yang kedua bisa dililitin seperti kayak di video nih. Nah tapi untuk metode ini nih seperti sedikit bakalan gemuk gitu ya buat knalpotnya, jadi kelihatan agak gede gitu. Nah ini karena memang nggak pakai kawat lagi ya, jadi ini murni cuman pegangannya hanya dari balutan yang dijepit sama balutan lain. Nah tapi kalau agak khawatir terlepas, diikatin kawat juga bisa ya. Atau kalau mau tidak terlihat agak gemuk juga bisa dililitin antara warp yang terputus, dijepit pakai kawat atau klem. Nah ada juga tuh yang metodenya dilem dulu ke dua ujungnya pakai lem power glue juga. Nah biar nggak terlalu repot. Nah, terus lalu diklem, tapi harus dalam keadaan kering. Warpnya ini juga harus agak kuat gitu ya nariknya, jadi biar nggak terlalu banyak benjolan tuh. Soalnya harus pastiin juga dalam keadaan kita muter tuh benjolannya tuh hilang gitu ya. Jadi makanya nih sarung tangannya jadi jebol gitu ya. Dan sarung tangan yang plastik juga gitu tuh, lebih cepet banget robeknya. Jadi emang lebih bagus pakai sarung tangan yang karet tebel lah tuh, jadi biar nggak kejadian kayak gini. Dan kalau udah kayak gini nih pasti gatalnya lumayan lah ini, udah pasti banget gatel lah nih tangannya nih. Nah kalau gatal tandanya mau dapat duit sih ya nggak apa-apa ya temen. Kalau gatal yang kayak gini nih ampun nih, ini bisa sampai 3 hari lebih nggak ngilang ya. Nah sekarang sampai di akhirnya nih, jadi sekitar 4 meter lah kira-kira, hanya sampai di sini nih. Dan kalau tidak pakai metode lilitan sambungnya tuh pasti jauh akan lebih panjang gitu ya. Lalu ujung akhir ini dilepit lalu diklem nih. Nah
Nah lalu setelah selesai nih dicek kembali apakah masih ada celah atau tidak. Kalau ada celah ya mau nggak mau ulang lagi gitu. Oke, masuk ke tahapan bersihinnya nih. Setelah pengerjaan ganti dia tuh ya baju, celana ya. Lalu usahakan sebisa mungkin tangan atau jari tangan tuh jangan terlalu banyak nyentuh atau meremas sesuatu lah. Ditakutkan tuh bulu-bulu fibernya itu bisa nancep ke kulit ya, lebih masuk gitu loh. Kalau ada semprotan angin nih lebih cakep banget nih buat ngilangin bulu-bulu fibernya ya. Sebelum dicuci dengan air nih. Nah kalau udah mau dicuci dengan air nih usahakan pakai air yang menyucur dan tetap jangan banyak tersentuh pokoknya. Bisa juga kalau disemprot air juga bagus tuh, disemprot air sama tekanan tinggi, nah itu juga lebih bagus. Nah kalau dirasa-rasa gatalnya berasa banget, ini lebih baik digosok atau dibaringin pakai pasir ya. Nah kalau ini aku pakai pasir kucing nih karena nggak ada pasir di rumah. Ini juga pasti banyak yang belum tahu ya jenis pasir kucing yang warna putih kayak gini. Oke, setelah itu basuh lagi dengan air yang menyucur, lalu dipakein sabun, lalu pas disikatnya tuh itu gunainnya tuh agak ditabrak-tabrakin kayak gitu ya. Pokoknya jangan digosok kayak ngegosok biasa gitu ya, pokoknya ditabrak-tabrakin aja. Tips dari temen Ogut-nya bisa dipercaya lah, soalnya pas Ogut udah lakuin emang ternyata agak panas memang, cuman menghilang lah. Dan ada juga yang bilang kalau gatal tangan itu diusapin di rambut tuh. Jadi ini nggak terlalu ngefek nih. Akhirnya beginilah akhirannya. Udah ditambahin lagi warp untuk bagian belakangnya, jadi kurang lebih pemakaian ini 5 meteran nih. Nah itu juga masih terlihat agak kurang rapi di bagian belakang ya, agak tebal. Nah, dan ini tampak atasnya nih. Ya, jadi beginilah penampakan akhirnya setelah pemasangan. Ya paling ntar tuh bagian bawahnya ntar dililit ulang lagi tuh. Ya jadi sekian dulu videonya, semoga ada yang bermanfaat. Kalau masih ada tips yang masih kurang-kurang harap maklum. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support. Salam kreatif, stay safe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.